Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas pelajaran minggu lalu ya, tentang teks ulasan. Kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari di pekan ini? Nah, langsung saja Ibu akan membacakan indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini. Ada 3 indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan struktur, kebahasaan, dan isi teks ulasan produk, karya atau benda. Yang kedua yaitu menganalisis keunggulan dan kelemahan atau kekurangan produk, karya atau benda tertentu sebagai bahan menulis teks ulasan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur, kaidah-kaidah bahasa, dan data produk, karya atau benda yang diulas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah nanti kalian menyimak video pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan, mampu menelaah kelebihan serta kekurangan, dan juga mampu menulis teks ulasan dengan baik. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu struktur teks ulasan. Ya, yang pertama, struktur teks ulasan yaitu orientasi. Nah, ada apa sih di dalam orientasi ini? Di dalam orientasi berisi pengenalan identitas karya, misalnya judul dan pengarang. Nah, ini biasanya ada di buku. Kalau misalnya kita mengulas ya sebuah novel atau misalnya buku kumpulan cerpen, buku kumpulan puisi, biasanya di bagian orientasi ini terdiri dari judul, pengarang, penerbit, kemudian jumlah halaman, kemudian ada biasanya harga ya. Cuman kalau harga itu tidak selalu ada di teks ulasan, hanya opsional saja. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian setelah orientasi ya atau pengenalan identitas, ada tafsiran isi. Nah, ada apa di dalam tafsiran isi? Jadi di dalam tafsiran isi ini berisi cara pengulas mengartikan isi karya ya. Bagaimana sih pengulas ini? Orang yang mengulas suatu karya menceritakan kembali nih tentang apa sih isi dari karya yang diulasnya. Misalnya mengulas tentang novel, dia menceritakan secara singkat kira-kira isinya novel ini tentang apa, kira-kira seperti itu. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi ini sesuai dengan namanya mengevaluasi, menilai ya. Artinya di dalamnya berisi kelebihan serta kekurangan karya. Jadi ketika kalian sudah membaca karya tersebut, misalnya sebuah novel, pasti kalian menemukan adanya kelebihan dan juga kekurangan dari novel yang kalian baca, yang akan kalian ulas. Nah, kelebihan dan kekurangan novel tersebut kalian tuangkan atau kalian tuliskan di bagian evaluasi. Dan yang terakhir ada rangkuman ya. Jadi di dalam rangkuman ini berisi penguatan poin pertama, kedua, dan ketiga serta dilengkapi dengan simpulan. Jadi di rangkuman ini dikuatkan lagi bagian orientasi, tafsiran isi, dan juga evaluasinya secara singkat dan disimpulkan seperti itu. Jadi struktur teks ulasan kita ulang ada 4. Yang pertama orientasi, kedua tafsiran isi, ketiga evaluasi, dan yang terakhir rangkuman. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ke kebahasaan teks ulasan. Nah, kebahasaannya ada 2 ya, kita lihat. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat yang menyatakan keberpihakan penulis teks ulasan terhadap karya yang diulas. Bu, maksudnya keberpihakan apa? Artinya kalau misalnya ada kata berpihak berarti kan setuju dan menyukai karya yang diulas. Nah, ini termasuk ke dalam kelebihan yang dituliskan si pengulas atau orang yang mengulas suatu karya ya, kelebihan suatu karya. Jadi di sini diperhatikan kalimat-kalimatnya. Yang pertama ada 3 contoh ya keberpihakan penulis teks ulasan terhadap karya yang diulasnya. Keberpihakan tadi Ibu tekankan sekali lagi, artinya si pengulas atau orang yang menulis teks ulasan ini menuliskan kelebihan dari karya yang dibacanya ya, atau karya yang diulasnya. Yang pertama contohnya,
hal yang unik dalam film Laskar Pelangi ini adalah para pemeran utamanya dipilih langsung dari Belitung untuk memberikan kesan endemik dan tanpa menghilangkan citra asli film ini. Nah, kita lihat dari kalimat satu ini merupakan poin plus dari film Laskar Pelangi yang diulas oleh si penulis ya. Artinya si penulis menuliskan kelebihan dari film Laskar Pelangi yang diulasnya. Nah, kita lihat lagi contoh kalimat yang kedua. Namun, jika dinilai secara keseluruhan, film Laskar Pelangi ini sangat bagus ya. Jadi masih tetap berpihak walaupun mungkin sebelum-sebelumnya disampaikan kekurangan, tapi tetap si penulis berpihak bahwa film Laskar Pelangi ini sangat bagus kalau dilihat secara keseluruhan. Kemudian, kalimat yang terakhir, di samping itu, alur cerita yang terkesan unik, inspiratif, emosional, dan menarik ini dikemas dengan penyelesaian yang sangat baik oleh para pemainnya. Nah, anak-anak, kita lihat dari ketiga kalimat ini, semuanya mengandung kelebihan dari karya yang diulas. Jadi artinya keberpihakan ini adalah nilai poin plus atau kelebihan dari si karya sastra yang diulas ya oleh si penulis gitu ya. Jadi keberpihakan ini artinya kelebihan-kelebihan yang ditulis oleh si pengulas tentang suatu karya yang diulasnya. Kita lanjut ke kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kalimat-kalimat persetujuan yang berisi sugesti kepada pembaca ya. Sugesti ini artinya mengajak si pembaca untuk menikmati karya yang diulasnya, baik itu film, novel, cerpen, dan lainnya. Nah, kita lihat kalimatnya, contohnya. Oleh karena itu, film ini sangat layak untuk dinobatkan menjadi salah satu film terbaik karya Indonesia yang akan dikenang sepanjang masa. Nah, dengan membaca kalimat ini, pasti orang yang belum pernah menonton film Laskar Pelangi akan tertarik, akan merasa penasaran akan film ini gitu ya. Jadi mensugesti, mengajak orang-orang yang belum menonton untuk segera menonton film tersebut, seperti itu. Ada juga di kalimat yang kedua, bagaimanapun para penggemar film Indonesia pasti puas menyaksikan film Laskar Pelangi ini. Nah, ini adalah dua contoh kalimat yang mensugesti para pembaca teks ulasan untuk menikmati karya yang diulas oleh si penulis. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu menyajikan teks ulasan. Ada 6 langkah dalam menyajikan teks ulasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita harus menentukan dulu karya yang akan kita ulas ya. Kita bisa mengulas banyak karya, misalnya film, drama, kita bisa mengulas novel, kita bisa mengulas kumpulan cerpen, bisa mengulas buku ontologi puisi atau kumpulan puisi, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan karya yang akan kita ulas dalam bentuk apa, kemudian kita baca. Kalau misalnya dalam bentuk buku kita baca, kalau bentuk film atau drama kita tonton dengan saksama, artinya dengan betul-betul, dengan teliti, dengan cermat ya. Kita harus pahami betul alur ceritanya, apa yang ada di dalamnya gitu ya. Dan ini bisa dilakukan beberapa kali untuk memahami apa sih isi cerita yang disampaikan dari karya yang diulas. Kemudian yang ketiga yaitu tuliskan garis besar bagian-bagian penting dari karya tersebut. Dituliskan poin-poin pentingnya apa saja yang ada di dalam karya tersebut supaya kalian tidak lupa ya, untuk menghindari kalian lupa supaya tidak membacanya lagi. Kalau sudah berulang-ulang, kira-kira sudah ada yang kalian pahami, ditulis menjadi poin-poin penting. Kemudian yang keempat, nah poin-poin tadi kalian kembangkan ya menjadi beberapa kalimat. Nah setelah kalian kembangkan menjadi beberapa kalimat, nanti maka akan menjadi sebuah kerangka tulisan teks ulasan seperti itu. Setelah jadi kerangka tulisannya, tuliskan opini kalian tentang karya tersebut ya. Dan ini opininya harus secara objektif dan netral. Opini ini bisa masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari karya yang kalian ulas. Atau tadi kalau di struktur masuk ke bagian evaluasi. Ya, ingat di evaluasi itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini menurut pendapat kalian masing-masing. Jadi setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu karya, seperti itu ya. Yang keenam, berikan sugestimu kepada pembaca untuk juga menikmati karya tersebut. Ya, tadi di
unsur kebahasaan ada yang memberikan kalimat-kalimat yang mensugesti atau yang mengajak si pembaca teks ulasan untuk menikmati karya yang diulas. Jadi kita sebagai orang yang menulis teks ulasan di akhir, di bagian rangkuman harus menuliskan sugesti, menuliskan kata-kata yang mensugesti pembaca untuk menikmati juga karya yang kita ulas. Seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi yang Ibu sampaikan tentang struktur dan juga kebahasaan dan bagaimana cara menyajikan teks ulasan sudah selesai. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa dicatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dan jangan lupa tuliskan daftar hadir di kolom komentar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.